yang SWC ya. Dia ngambil, ini adalah bornya ya, lubang sumur lah ya. Dia ngambil menggunakan alat seperti chamber itu ya, di sisi-sisi samping dari si core ya. Jadi ada gap kedalaman yang tidak ada sampel core-nya seperti ini tadi. Coba saya browsing ya supaya teman-teman bisa paham. Nah, ini adalah contoh dari si sidewall core ya. Jadi dia mengambil sampel core-nya itu di sampingnya ya, samping dari atau di anus dari lubang bor ya, dari sisi kanan dan kirinya. Tapi kalau nah seperti ini ya. Tapi kalau bottom hole core, nah dia mengambil sampel core itu dari lubang ini ya. Saya cari dulu gambar yang bagus. Jadi kita analogikan core bit itu seperti inilah ya. Jadi dia mata bornya itu tengahnya berlubang ya, saat mengebor di bagian tengah ini akan utuh ya, sehingga dia bakalan masuk ke dalam chamber ini, ke dalam lubang pipa ini. Saat selesai proses sampling sudah dicapai kedalaman yang diinginkan, dia berhenti, lalu chambernya ini menutup sehingga si core ini bisa kita angkat ke atas. Nah itu mekanisme kerja dari proses sampling core ya. Oke, kita lanjut ya. Nah di sini, nah ini adalah si sidewall core ya tadi ya. Jadi nah, sama seperti bottom hole coring tadi ya, dia ada sampel numbernya, ada kedalamannya, cuman perbedaannya kedalamannya dia cenderung tidak ini ya, tidak continue ya kedalamannya. Jadi ada per kedalaman yang dianalisa ya. Jadi ada gap yang kedalamannya tidak ada data. Nah, minusnya di situ ya, sama kadang sampel core dari sidewall core ini kadang sampelnya itu hancur ya. Jadi untuk analisa permeability dan porosity mungkin kurang akurat ya. Jadi kalau emang ada dua data, lebih baik gunakan data bottom hole coring ya. Nah ini untuk ini permeability horizontalnya ya. Jadi kita emang yang kita pakai adalah yang horizontal untuk data permeabilitas biasanya ya. Nah di sini dia pakai udara ya dengan data militasi. Nah di sini dapat dilihat yang paling besar di kedalaman 11.122 feet ya. Nah ini adalah nilai porosity-nya, dia pakai fluidnya adalah helium. Satuannya masih persen ya, 33,2% ya. Nah nih, untuk permeabilitas paling besar ada di sampel nomor 1, yang paling besar porositasnya ada di sampel nomor 4 ya. Perbedaannya kecil sih sebenarnya. Dan untuk grain density-nya 2,7. Jadi nah ini juga bisa digunakan untuk mengkoreksi ya sebenarnya. Jadi untuk validasi antara analisa bottom hole coring dan sidewall coring ya, kalau memang ada di kedalaman yang sama ya. Tapi biasanya sidewall coring ini dipasang di atas bagian dari bottom hole coring ya, atau di bersamaan dengan analisa logging kalau nggak salah biasanya. Kita lanjut ya.
Nah, ini untuk masih lanjutan tadi ya. Jadi harga porositas, solubilitas, dan saturasi air dapat ditentukan berdasarkan analisa batuan inti di laboratorium ya. Selain itu, porositas dan saturasi air dapat pula ditentukan dari interpretasi log secara kuantitatif. Jadi apabila di suatu reservoir dilakukan beberapa pengintian ya, jadi dari analisa inti batuan ya, jadi dikatakan pengintian hasil analisa batuan inti di laboratorium digunakan dengan hasil interpretasi log setelah dikoreksi dengan hasil laboratorium ya, dapat digunakan sebagai data untuk menentukan besarnya porositas, solubilitas, dan saturasi air ya, rata-rata di seluruh reservoir dengan menggunakan metode statistik ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh soalnya ya. Jadi pertama kita akan mencoba melakukan rata-rataan nilai porositas dulu ya. Jadi ini contoh soalnya. Hasil analisa core konvensional untuk porositas dan permeabilitas diberikan pada tabel 1 ya. Sedangkan tabel 2 menunjukkan hasil rata-rataan tekanan kapiler ya. Tentukan porositas dan permeabilitas rata-rata serta saturasi air rata-rata pada setiap kedalaman di zona transisi berat dengan berat jenis air dan minyak secara berurut 68 pound per cubic feet dan 55,9 pound per cubic feet untuk air. Itu minyak ya, ini adalah untuk air. Nah, data ini untuk datanya didapat dari si modul PDF-nya ya untuk analisa inti batuan. Nah, datanya ini lumayan banyak ya. Nah, ini saya akan memberikan trik untuk melakukan membuat atau mengcopy data ya dari PDF ya. Nah, kadang kan kalau kita copy di sini, kita copy langsung ke Excel ya, hasilnya kadang tidak akan rapi. Ya. Kalau langsung kita copy di sini, nah dia bakalan menumpuk di tabel pertama semuanya. Saya stop dulu ya untuk saya ubah tampilannya jadi full screen mungkin ya. Oh, ini udah nih. Ini udah full screen ya. Jadi kalau kita langsung copy datanya itu ya, langsung ke Excel, dia bakalan menumpuk di kolom pertama ya. Nah, ini ada triknya sebenarnya. Jadi caranya teman-teman copy semua data di notepad terlebih dahulu ya. Oke, kita urutkan, copy lagi semua datanya. Jangan sampai ada yang terlewat datanya. Buka di notepad lagi, copy lagi, enter lagi. Nah, ini datanya habis. Copy lagi ya. Oke, semua data sudah masuk ya. Tinggal kita save as dulu datanya. Nah, ini saya udah buat, kita buat aja namanya bebas ya, data gitu. Saya udah buat di sini, saya beri namanya save ya, replace. Oke. Nah, kemudian kita cek dulu ya data yang kita buat tadi ya. Tergantung teman-teman yang save di mana ya. Dan ngecek di sini datanya seperti ini ya. Dia sudah terpisah oleh spasi ya. Nah, inilah nanti cara kita untuk memisahkan dia menjadi per tabel atau per kolom ya caranya. Nah, ini udah habis, kita lanjut di video selanjutnya ya.